Masih barengan sama dokter kulit dan kelamin, jadi masih banyak pertanyaan-pertanyaan di kepala aku nih dok yang belum tuntas karena kita kali ini akan membahas kulit sensitif. Yes. Kan dokter Ari sempat bilang nih, kalau 1 di antara 3 bayi yang lahir itu memiliki kulit yang lebih sensitif. Dan sebenarnya berarti bayi yang lahir itu juga fix kulitnya sudah pasti sensitif ya dok? Fix. Fix, pasti. Iya kan lebih sensitif dibanding orang dewasa Iya maksudnya. betul. Karena kan kenapa lebih sensitif? Karena dia masih dalam proses pertumbuhan ya, artinya adaptasi dari lingkungan yang tadinya di dalam si rahim ibunya, ada kemudian ketuban dia segala macam. terus dia keluar itu kan masih butuh adaptasi. Nah makanya dia rentan terhadap faktor-faktor kayak misalnya faktor internal, eksternal, kayak misalnya perubahan cuaca dan lain-lain, AC apa enggak. Sudah pasti berarti bayi yang baru lahir itu kulitnya lebih sensitif ya, gitu lebih ya. sensitif. Tapi ada 1 katanya yang lebih sensitif ya, lebih sensitif ya. Itu tandanya kayak gimana tuh dok berarti? Jadi tandanya sensitif itu kalau misalnya dia gampang merah misalnya, kemudian atau gampang lupas. Lupas tuh kayak apa ya? Lupas berisik gitu ya, kering. Terus atau biasanya rewel. Kalau bayi kan nggak bisa ngomong gatel sih ya. Jadi biasanya rewel, nangis gitu. Kalau udah agak besar, kalau newborn kan 1-28 hari, dia biasanya belum banyak gerak. Cuma rewel, nangis aja. Cuma kalau misalnya udah agak lebih 1-2 bulan gitu, dia udah mulai garuk. Biasanya garuk-garuk di sekitar mata tempat gatelnya gitu ya. Atau di pipi, makanya si kok susu bayi ges langsung kayak pipi gue pipinya langsung jadi kayak gatel. Suges. Makanya kadang kenapa atopi itu kalau pada bayi adanya di pipi, karena kan dia bisa garuk-garuk gini kan, belum bisa gini-gini. Iya betul. Bayi ya tangannya nggak nyampe. Jadi itu ya tandanya adalah dia lebih rewel, terus kayak mungkin lebih gampang merah-merah gitu nggak sih dok lebih ya? gampang merah-merah, lebih apa dikit merah. Misalnya kadang kena dipegang mamahnya sedikit jadi merah. Misalnya kena keringatnya sendiri karena juga bisa jadi merah. Oh gitu. Apa tuh penyebabnya dok yang bisa bikin kulit bayi lebih sensitif daripada bayi-bayi yang lain gitu? 1 karena prematur, bisa jadi. Oh ya benar ya, belum waktunya lahir waktunya, akhirnya kan? kulitnya belum siap berarti. Yes. Yang kedua karena emang dia punya bawaan dari ibunya atau dari orang tuanya ya. Bawaan itu artinya gen. Tapi sebenarnya tidak selalu ya. Artinya kalau misalnya orang tuanya punya riwayat alergi, anaknya harus itu enggak. Bisa jadi. Jadi bisa iya, bisa enggak. Oke. Kalau pas apes ya. Iya, ke bawah juga anaknya sensitif juga gitu ya. Iya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya ibunya kulitnya sensitif sampai anaknya enggak gitu ya dok ya. Bisa jadi. Terus kadang-kadang kulit bayi newborn itu ngelupas gitu kan dok. Apakah itu tanda-tanda kulitnya dia sensitif atau itu normal? Belum tentu sensitif. Jadi kalau misalnya newborn baru lahir, kadang-kadang kan kayak ganti kulit gitu, itu bisa jadi normal juga. Oke. Kalau misalnya berlanjut, jadi nggak normal. Kalau gitu. ngelupas terus itu jadi nggak normal ya? Newborn kan 1-28 hari. Awal-awal gitu biasanya kan kulitnya keriput-keriput, terus akhirnya ngelupas gitu ya. Tapi kalau misalnya sampai 2 bulan, 3 bulan begitu terus, berarti ya perlu diwaspadai. Ada sesuatu nih gitu. Terus apakah bisa ditangani gitu, dicegah gitu dok? Maksudnya ketika kitanya hamil konsumsi vitamin E gitu, katanya kan vitamin E bagus untuk kulit gitu. Apakah itu bisa ngaruh ke nanti kalau misalnya lahir anaknya kulitnya jadi nggak sensitif gitu? Bisa nggak sih? Oh, enggak juga sih ya. Enggak juga. Jadi kalau misalnya punya gen dermatitis atopi atau gen alergi gitu, biasanya sih akan tetap terjadi. Tetapi memang pemberian kayak misalnya suplemen, bukan vitamin E ya. Kalau vitamin E sebagai kayak antioksidan gitu kan butuh dosis yang sangat-sangat tinggi. Biasanya sih dikombin dengan vitamin yang lain, vitamin C atau yang lain ya, misalnya kayak astaxanthin atau
selenium dan lain-lain yang fungsinya sebagai antioksidan. Itu sebenarnya hanya membantu memperbaiki saja, tapi gitu. tidak mencegah. Enak sih kalau misalnya itu bisa mencegah, ya udah minum itu aja kan, Iya, nanti jadinya anaknya enak. Bebas gitu. Tapi Ya, enggak ya bisa. ternyata ya. Enggak. Ternyata enggak sengaruh itu ya. Bisanya Memang memperbaiki aja. aja. Jadi misalnya levelnya tuh berat, ya mending lah jadi ringan, jadi sedang gitu loh. Pengaruhnya di situ. Tapi dok, iklim ngaruh gak sih? Maksud aku anak-anak yang lahir di Indonesia di iklim tropis itu beda jenis kulitnya sama iklim lain gitu kan? Ya, Apakah kita lebih sensitif atau apakah iklim yang lain yang lebih sensitif? Ada penjelasannya nggak? kalau di negara 4 musim pun ada lah ya yang atopi, memang. Tapi kan di sana sebenarnya lebih kering, karena kan kalau dingin jadi lebih kering ya. Di sini lebih humid gitu ya? Lebih humid. Cuma di sini ada faktor banyak, ada debu. Di sana kan enggak. Terus matahari di sini kan intensitasnya lebih banyak. Nah, kita kan juga atopi terpicu dengan matahari juga. Bedanya itu sih, sebenarnya mirip-mirip. Cuma di sini lebih diperparah karena itu. Karena debu, karena lebih kotor, ya maksudnya lebih banyak polusi dan lain-lain ya. Betul, polusinya juga ngaruh. Karena ya. penduduknya banyak. Iya benar. Jadi di sini mungkin lebih banyak terjadi kulit sensitif pada bayi dan anak gitu ya dok ya. Lebih terpicu ya. Kalau kulit sensitif sudah, misalnya udah ada cetakannya, tinggal nanti terpicu apa enggak, gitu kan. Kayak misalnya kita analognya dengan, misalnya kita punya gen gula nih, sakit gula. Tapi kalau misalnya daya tahan, misalnya kita lifestyle-nya bagus, ya nggak akan terpicu gitu sih. Cuma kalau misalnya di sini karena faktor cuaca yang ekstrim gitu kan, debunya banyak, terus karena kita tuh penduduknya banyak, crowded, terus akhirnya banyak polusi dan lain-lain, asap gitu. Nah itu bisa memicu lebih apa ya, faktor gitu triggernya banyak. Ngomong-ngomong soal cetakan nih dok ya, Cetakan, ibunya kan juga jadi cetakan nih. Misalnya anak pertamanya ternyata lahir dengan kulit yang lebih sensitif, yang very sensitif gitu kategorinya ya. Terus anak kedua mungkin nggak sensitif juga. Belum tentu. Bisa iya, bisa enggak. Maksudnya kalau anak pertama itu sensitif, anak kedua belum tentu. Itu kayak kita nggak ngerti ya, cap cip cup aja sih. Iya sih, kayak random banget ya dok. Berarti wallahu alam ya. Yeah. Tidak ada yang tahu. Jadi bisa jadi anaknya juga sensitif, bisa jadi enggak gitu. Karena gennya itu tidak terkait dengan dokumendel tuh kayak misalnya orang tuanya positif, nanti anaknya 75% akan ngikutin atau 50% akan ngikutin gitu sih. Jadi ini random, nggak ngerti, ada mutasi dan lain-lain sih. Terus nih dok, ada juga nggak sih, bener nggak sih ada ya yang misalnya setelah melahirkan kulit si ibu jadi berubah? Maksudnya berubah gimana nih? Berubah nggak tahu, yang tadinya gimana jadi gimana. Ada juga nih dok cerita-cerita yang kayak teman-teman aku dulu waktu sebelum melahirkan tuh kayak kusam banget misalnya. Jadi setelah aku melahirkan jadi lebih bagus. Nah itu mungkin nggak sih dok? Gimana ya? Sebenarnya sih lebih bagus yang ekstrim gitu enggak ya? Tapi mungkin dia setelah melahirkan kan kayak lebih senang, lebih happy. Mungkin itu kan memperbaiki juga ya. Dari hormonnya gitu ya. Jadi putih banget enggak sih dok kayaknya kalau gitu ya. Bisa. Gara-gara itu. Cuma kadang mungkin ada juga yang lebih sensitif setelah melahirkan gitu. Mungkin karena ada hormon yang berubah atau gimana gitu dok. Kalau hormon berubah setelah pas hamil aja, bisa lahiran gitu. Tapi kalau udah agak lama ya balik lagi lah. Oh iya sih, dulu aku sempet ya waktu hamil awal-awal, hamil muda, dulu itu tiba-tiba di sini kok ada bintik-bintik merah. Terus aku tanya sama dokternya, ini kenapa ya dok? Ini hormonal. Nah itu dan bisa ya dok ya? Ya karena kan semuanya meningkat. Merah-merah, spotnya tuh bulat gitu, nggak tahu kenapa deh. Dan gatel. Karena memang karena hormonnya itu meningkat. Jadi kan nggak seimbang tuh, terus akan ada muncul penyakit di kehamilan, kayak klien-klien di kehamilan gitu sih. Biasanya muncul trimester kedua, ketiga, kayak gitu, gatel-gatel gitu kan. Gitu kadang-kadang. Nanti kalau udah ngelahirin ada lagi yang flek-flek gitu ya. Iya. Dan itu karena hormonal. Ke anaknya ngaruh nggak? Maksudnya enggak. Aku tuh jadi khawatirnya karena jangan-jangan anakku nanti kulitnya bakalannya kayak gitu. Enggak ya dok ya ternyata ya. Jadi hanya pada saat kehamilan aja, dan kehamilan yang satu orang dengan yang lain juga beda. Anak pertama dengan anak kedua juga beda. Kita nggak ngerti kenapa.
Oke. Karena ya disebutkan di jurnal karena pengaruh hormonal aja. Oke. Tapi itu pun nggak setiap hamil jadi begitu Iya, gitu ya. iya, beda-beda ya bawaan anaknya katanya. Ya mungkin juga ya bawaan anaknya Mungkin. ya. Biasanya munculnya di trimester kedua, ketiga kehamilan. Jadi mulai usia kandungan 4, 5, 6 sampai lahiran itu ada pasien saya yang gatel semuanya dan jadi berubah bentuk gitu kan. Jadi berubah lebih bentuk hitam. gimana? Masih lebih hitam karena kegatelan gitu ya. Iya. Tapi setelah lahiran ya udah normal kembali. Iya, itu berarti ya Emang perubahan hormon aja berarti ya, Dok. Memang perubahan hormon aja sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya dikatakan, wah nanti habis lahiran nih kulit saya jadi berubah gitu, jadi kusam gitu. Lah lahirannya kapan? 10 tahun yang lalu. Ya iyalah, kan tambah tua kan, Mbak. Udah lama, udah harus butuh perawatan lebih gitu ya, Dok ya. Ya kan? Mohon maaf. Kita ini juga kan setelah lahirannya kapan gitu kan. Karena semakin kita bertambah usia, otomatis kan berubahlah semuanya, nggak cuma kulit sih sebenarnya, semuanya regenerasi berubah. dan peremajaannya juga sudah tidak seperti dulu lagi. Sudah lelah gitu ya. Udah capek. semakin mikir yang lain usia, badannya nih. semakin lelah. Udah banyak yang diurusin ya, Dok ya. Benar. Terus nih, Dok, ngomongin soal sensitivity tadi. Karena kan ada 2 kategori nih kata dokter kalau bayi ya. Ada sensitif sama very sensitif. Ada lagi nggak kategori lain? Enggak sih, cuma itu aja. Cuma itu 2 kategori berarti. Kalau misalnya ternyata kita udah anak kita udah fix nih didiagnosa kulitnya sensitif, apa yang harus kita lakukan? Ya berarti menghindari trigger. Terus ada apa gitu misalnya kayak salep atau segala macam lotion atau apa yang khusus? Salep dipakai hanya untuk treatment ya, artinya ada gejala, ada muncul gejala misalnya gatal atau ruam gitu. Nah kalau untuk perawatan kita masih butuh kayak moisturizer, sabunnya juga khusus sabun gitu yang tidak ada deterjennya atau minimal tidak pakai pewangi dan nggak pakai pemutih. Dan kadang-kadang sabun cuci pun kita kalau misalnya anaknya sangat-sangat sensitif sabun cuci baju ya. Iya benar sih. Itu memang kadang-kadang kalau misalnya pakai kan kadang biar wangi gitu kan ditambahin pewangi itu sebenarnya itu tambah parah nih. Gitu. Beberapa anak ternyata tidak bisa ya pakai baju yang berdeterjen sama pewangi berlebihan. Karena kan makanya ada juga tuh produk-produk deterjen bayi yang khusus sekarang buat bayi, kan sudah produk banyak ya, cuci alat makan segala macam ya, Dok ya. Yang sudah gitu. Sekarang sudah banyak banget yang memang untuk yang hipoalergenik, terus ada sampai samponya juga, sampai kayak sikat giginya juga, itu kan juga harus disesuaikan untuk bahannya segala macam ya. Terus ya, Dok, kalau membersihkan bagian-bagian tertentu dari bayi misalnya puser, gitu. Telinga, itu kan kalau misalnya dia tergolong yang very sensitif suka takut gak sih, Dok? Kayak iya pelan-pelan sih ya. Enggak sensitif tuh cara juga bersihnya? Takut sih karena kan kecil bayi, gitu. Benar juga, apalagi sensitif gitu kan. Ya pelan-pelan aja, jangan dipaksa. Misalnya dibersihin di telinga atau di mana sih? Di pusar ya. Nah, pusar itu juga hati-hati karena dia kalau pada bayi kan masih ada hubungan antara yang itu kan kayak tali pusat gitu dipotong, jadi mesti belum semua menutup ya. Itu mesti hati-hati karena takutnya kalau misalnya kita terlalu agresif membersihkannya, berdarah. Itu bisa luka. Nah, luka bisa infeksi masuk ke dalam perutnya. Iya. Harus pelan-pelan ya, Dok ya. Pelan-pelan. Pakainya berarti pakai baby oil. Pakai baby oil atau cukup dikompres aja. Jadi jangan dikurek-kurek gitu ya. Dikompres aja agak ya berapa menit terus diangkat gitu. Terus mandinya, Dok? Mandinya jangan terlalu panas airnya yang jelas. Kasihan juga kan kepanasan. Mandinya tetap dua kali 1 hari ya di iklim tropis ini ya, Dok? Ya, tetap 2 kali sehari. Pagi sore gitu ya. Kalau misalnya memang dia nggak keringetan atau memang nggak terlalu, anak bayi kan juga nggak keringetan kecuali kalau memang di tempat yang panas. Jadi sih sebenarnya lebih sekali nggak apa-apa sih, Mbak, kalau misalnya memang kalau masih bayi dan sensitif gitu ya. Sensitif. Jadi kadang-kadang memang pemakaian sabun pun kalau sangat-sangat sensitif memang nggak juga nggak apa-apa.
Terus Terus langsung pakai apakah butuh apa sih antibakteri tambahan itu? Oh nggak Apakah usah, malah nggak usah ya? malah nggak usah karena antiseptik dong. Antiseptik Oh, maksudnya. karena antiseptik sendiri itu bisa menyebabkan alergi. Oh gitu. Makanya sebenarnya sangat-sangat tidak dianjurkan untuk anak-anak yang sangat yang very Sensitif, sensitif. Karena antiseptik ini bisa malah menyebabkan kulitnya lebih kering dan Oke. akhirnya jadi lebih gatel. Oh, dan akhirnya gitu. muncul ruam, akhirnya atopiknya kambuh seperti itu. Oh gitu. Karena aku pikir sebelumnya dikasih antiseptik itu biar nggak gampang kena ada bakteri apa segala Sebenarnya macam kan gitu emang gak ada karena bakteri sensitif. ya. Ya. Kalau ada infeksi baru ada bakteri. Oke. Kalau misalnya normal nggak ada apa-apa, ya nggak ada bakteri. Adanya bakteri flora normal. Oke. Jadi bakteri yang memang menjaga kulit kita, yang memang dia bakteri baik sebenarnya. Malah nanti kalau misalnya kita terlalu banyak antiseptik, bakteri baiknya itu mati. Malah jadi nggak seimbang Iya, kulitnya. benar. Muncullah gatal dan lain-lain. Gitu. Jadi antiseptik itu buat yang kayak butuh khusus, emang butuh Misalnya dikasih luka antiseptik. gitu ya, misalnya ada sesuatu di kulit atau bernanah, itu bolehlah dikasih antiseptik. Tapi kalau misalnya normal-normal aja, nggak ada apa-apa, nggak ada luka, ya nggak perlu sih. Nggak perlu ya berarti ya dok ya. Oke, terjawab alhamdulillah. Terus ya dok, bisa nggak sih misalnya si bayi ini tergolong very sensitif, itu fix sampai gede bakalan dia sensitif terus atau bisa berhenti? Bisa membaik. Bisa membaik. Bisa membaik tergantung nanti kan dia tubuh fungsi imunnya, fungsi kekebalan tubuhnya, semuanya kan berproses ya menjadi lebih kuat. Satu itu, yang kedua triggernya. Kalau emang kita ada anak-anak yang berdamai dengan trigger-trigger itu, ada yang biasa nggak terjadi apa-apa. Kalau kita bisa menghandle itu semua, insya Allah sih membaik ya. Oke. Jadi nanti biasanya setahun pertama itu mulai better lah hidupnya, nggak terlalu pink-pink di ininya. Nanti setelah 5 tahun gitu juga akan semakin baik gitu. Biasanya gitu ya, berangsur-angsur membaik gitu ya. As long as dirawat dengan baik juga, nggak kalau dibiarin ya gimana ya, kayaknya status quo gitu bisa Susah. jadi. Status quo Status kawan. quo. Terus dok, kalau ruam popok Ruam popok ya. ruam popok itu apakah karena sensitif juga? Apakah karena kulit sensitif? Sebenarnya ruam popok bisa terjadi pada semua bayi, even itu sensitif atau enggak. Oke. Karena apa? Karena lembab sih, gabungan antara lembab dan pipisnya bayi ya. Jadi terjadi ruam popok. Biasanya sih karena lembab, gesekan. Ada gesekan, ada kelembapan, ada pipisnya di situ, ya kompleks. Jadi akhirnya jadi ruam popok. Nah, pertanyaan yang paling menarik nih menurut aku dari diskusi kali ini, karena mumpung lagi bahas kulit sensitif gitu kan. Nah, anakku ini salah satu anak yang nggak bisa pakai pampers yang levelnya paling low. Maksudnya nggak bisa pakai popok yang levelnya paling low gitu. Ketika dia pakai itu, pasti agak lecet sedikit, agak ruam sedikit gitu, agak merah sedikit. Karena aku menghindari banget yang namanya ruam popok, jadi aku pasti ganti gitu dok. Terus akhirnya ngobrol lagi sama teman aku, enggak, anakku biasa aja pakai yang merek itu juga, pakai yang paling low juga, jenis yang paling low gitu, yang paling murah. Nah, kadang-kadang aku suka berpikir apakah si ruam popok dan cocok-cocokan popok anak ini kaitannya adalah dengan kantong orang tua gitu kan. Itu tuh kenapa sih dok ada anak yang bisa pakai popok murah, ada yang nggak bisa gitu? Satu karena kebiasaan ya. Kalau misalnya dia dibiasakan dari awalnya pakai apa dulu. Gitu. Kalau dari awalnya pakai low ya dia terbiasa low dong. Oke. Kalau misalnya Kulit tadi juga sudah menyesuaikan kayaknya kan? ya. Tapi kalau misalnya dari awalnya dia pakai yang mahal gitu kan, ya diganti yang low gitu ya, mesti kan satu terjadi. Kayak misalnya kita biasanya makan ayam goreng, terus diganti tempe, gitu gimana rasanya? Masih lapar dok. Nah iya. Seperti tidak kenyang gitu ya. Yes, sama dong. Tapi itu gitu ya, berarti analoginya seperti itu ya, karena dia sudah terbiasa. Karena Tapi anakku dulu pakai yang low ceritanya, pakai yang low, terus gak tahu tiba-tiba dia ruam aja gitu. Mungkin pertamanya aku pikir mungkin karena aku kurang gantinya tuh kurang cepat. Akhirnya aku percepat, jadi kalau misalnya biasanya sehari misalnya 5 kali gitu ya, aku bikin jadi 6 kali 7 kali.
Ternyata masih kayaknya ini nggak cocok deh. Akhirnya aku ganti ke satu level di atasnya, aman-aman saja sampai sekarang kayaknya mengikuti rezekinya gitu ya. Memang sih kalau yang mahal itu kan bahannya otomatis beda lah ya. Betul. Sebenarnya pakai yang low pun nggak apa-apa. Cuma ada fase-fase di off kan dari diapers dulu. Nanti kalau udah normal, memang sih repot ya kalau nggak pakai diapers tuh. Ya kan banyak mencuci spray, mencuci tempat berceceran tidur. Ya bener-bener treatmentnya khusus. Habis kalau udah membaik dipakai lagi nggak masalah gitu. Oke, berarti terus diajarin toilet running juga. Jadi nanti kitanya nggak repot, nggak harus sampai TK pakai diapers gitu. Itu kelamaan sih ya, kos pampersnya kayaknya gitu kan. Sesuatu kan biasanya sih mulai potty training tuh mungkin 2 tahun kali dok ya? Biasanya 1,5 tahun, 1,5 sampai 2 tahun udah mulai bisa. Udah mulai bisa ngobrol, udah bisa diajarin gitu ya, kali ya. Repot sih pasti, tapi ternyata baiknya sih tidak pakai popok ya dok ya, karena itu ya semua yang ngajari itu kan mesti repot dulu ya. Nanti lama-lama kan ya oke juga sih anak nanti. Terus sih dok, apakah benar nih ada yang bilang katanya anak berkulit putih itu biasanya lebih sensitif daripada yang lebih gelap? Benar gak sih dok? Lebih sensitif terhadap UV atau sinar matahari itu iya. Tapi lebih sensitif terhadap kayak tadi di ekstrim dermatitis enggak sih. Jadi lebih sensitif terhadap matahari aja. Karena kan tipe kulit yang putih itu jumlah melanin. Jadi melanin itu zat pigmen kulit itu lebih sedikit dibanding yang kulit-kulit yang gelap. Lebih gelap. Jadi lebih gelap itu lebih banyak, lebih besar. Sehingga memang fungsi pigmen kan untuk mencegah kita terhadap kerusakan matahari ya. Nah kalau misalnya kulitnya melaninnya sedikit, otomatis dia gampang terbakar, gampang sunburn gitu sih, gampang kena kanker kulit kayak gitu sih. Berarti lebih sensitif kepada sinar matahari aja. Iya sebenarnya, cuman kadang-kadang orang kan ngiranya lebih putih, lebih sensitif karena apa? Lebih kelihatan sih sebenarnya. Kalau merah-merah kan kelihatan. Kalau merah kelihatan banget kayak mentereng gitu ya. Kalau kita yang coklat gini kayaknya digigit nyamuknya nggak kelihatan ya, saru gitu. Jadi nyaru sama yang lainnya gitu ya. Makanya itu aja sih sebenarnya, karena itu aja, karena terhadap UV aja. Tapi bukan berarti kulit yang lebih putih itu lebih tipis ya dok ya? Enggak ya? Enggak sih, kulit sama ya semua. ketebalan kulitnya tuh rata-rata sama. Terus ada beberapa anak juga bayi, apalagi yang biasanya udah mulai EPASI gitu ya dok, ada yang ruam putih. Ruam putih biasanya di bagian pipi, itu yang katanya ada yang bilang karena susu atau segala macam. Itu karena belepotan susunya gitu. Tapi kadang-kadang aku tuh suka insecure juga, maksudnya ini jangan-jangan itu panu gitu. Itu beda gak sih dok? Maksudnya apakah bisa terlihat berbeda antara ruam putih sama panu? Beda sebenarnya. Panu kan putih juga. Putih juga. Ada pulau gitu ya. Tapi kalau panu itu kan infeksi jamur. Jadi biasanya tambah banyak. Kalau itu namanya dermatitis, namanya pityriasis alba. Jadi bagian dari eksim tadi mbak, bagian dari dermatitis atopi. Biasanya, atau kalau orang Jawa bilang apa ya? Kalau biasanya anak-anak yang udah agak gedean dikit, yang udah mulai main, kena matahari ada putih-putih ada putih-putihnya, buras. Buras. Oh itu namanya buras. Ya buras sebenarnya. Buras itu biasanya satu single, nggak banyak. Kalau panu kan bisa beberapa, dan biasanya panu tuh munculnya di tempat-tempat yang tertutup pakaian lembab gitu ya dok ya? Gitu. Karena sebenarnya panu itu kan secara normal jamurnya ada. Masih semua punya itu, punya jamur itu. Cuma karena kelembapan yang meningkat, dia tumbuhnya lebih banyak. Gitu aja sih sebenarnya. Enggak yang seperti orang mengira wah panuan nih berarti jamurnya gini. Tapi secara visual berarti hampir sama ya dok? Mirip. Cuma kalau panu biasanya ada rasa gatal, tambah banyak. Kalau buras itu nggak ada gatelnya ya? Nggak. Gitu. Dan gatal itu sebenarnya kan variasi ya. Ada yang gatal, ada yang merasa gatal, ada yang enggak. Tapi kalau panu itu kadang ada sisinya. Sisinya kalau kita kayak timbul gitu nggak sih? Oke. Tapi kalau misalnya buras kan lebih halus. Gitu. Ya. Ternyata membedakan panu dan buras adalah timbul dan tidaknya ya. Mungkin tekok malah ya. Terus sih dok, pertanyaanku satu lagi deh. Kalau keloid
Keloid. Nah, Oke. keloid itu kan luka yang tumbuh, bener kan? Bukan Kayak bekas oke. luka yang kayak Menonjol. tumbul gitu, kayak seolah-olah tumbuh gitu. Nah, Ya. keloid itu apakah salah satu kulit yang sensitif? Apakah karena itu kulitnya sensitif atau karena apa? Enggak. Sebenarnya keloid itu ya bakatan juga ya. Aduh, bakatnya banyak banget. Iya, ini gak enak ya. Tidak menyanyi. Indonesia mencari bakat, bakatnya apa? Bakatnya Keloid. keloid. Kan gak seru. Bakatnya apa? Bakat gula. Aduh, jangan dong. Jangan dong. Jadi kulitnya itu kalau luka dia akan tumbuhnya berlebihan. Jadi jaringan parut jaringan fibroblast, jaringan ikatnya itu tumbuhnya berlebihan. Oke. Jadi melebihi dari luka normalnya. Kalau misalnya lukanya lurus gitu, dia melebihi dari misalnya 3 cm lukanya, dia bisa 4 cm atau 5 cm. Oke. Terus menonjol, Iya. keras, mengkilat, warnanya lebih gelap. Bisa hilang nggak? Bisa hilang, maksudnya bisa membaik. Kalau hilang sama sekali, kembali ke kulit normal yang sebelumnya 100%, ya susah ya. Tapi kalau karena dengan berbagai macam terapi pun mesti ada efeknya masing-masing. Tapi membaik itu Bisa membaik. Dan itu berarti karena apa sih jaringan ikatnya itu tumbuh berlebih? Karena emang sudah dari dia punya bakat begitu. Oh gitu, genetik juga Genetik berarti ya juga. keloid ya. Apakah orang yang punya bakat keloid itu setiap dia luka akan jadi keloid? Enggak, tergantung lukanya. Kalau misalnya jadi gini, bakat pun ada yang ringan, sedang, berat ya. Oke. Kalau misalnya Ada yang kategorinya ringan, juga lagi kategorinya kayak bakat menyanyi kan ada yang Oh ya, ada yang suaranya ada yang bagus. suaranya bagus, tapi biasa Ya, aja oke. gitu ya. Jadi kalau misalnya yang ringan, ya hanya pada luka-luka yang agak dalam aja muncul keloid, atau luka-luka yang memang tidak sesuai dengan garis kulit itu muncul keloid. Tapi yang berat, kayak misalnya kena apa dikit itu bisa jadi keloid. Gitu. Tuh gak ada yang level gampang Ada. banget jadi keloid gitu ya, Dok ya. Masih Misalnya kayak kena digigit tomcat jadi dompu-dompunya jadi keloid itu bisa ya, Dok bisa. ya? Oh my god, ngeri banget, bener-bener aku enggak ya. Jadi gede-gede gitu. Misalnya kalau misalnya orang normal itu keloid, tapi yang seperti itu dikit sih. Jadi misalnya biasanya keloid itu kalau misalnya lukanya agak dalam, misalnya operasi gitu ya, muncul keloid. Iya, Tapi iya. bagi yang memang dia bakat banget istilahnya tuh yang severe gitu, yang berat, itu kayak misalnya jerawat aja itu bisa jadi jendol. Oh karena my God. misalnya jerawat di dada. Karena emang daerah keloid itu yang paling sering adalah daerah yang regangan tinggi, misalnya di dada atau di sini apa sih? Lengan ya. Karena kan regangannya tinggi. Sehingga daerah tersebut lebih sering muncul keloid gitu. Oh gitu. Kadang Terus kayak misalnya kena apa dikit, karena misalnya digigit apa, digaruk dada gitu, jadi langsung luka motong terus jadi gitu. keloid gitu ya. Ada berarti ya. Ada. Dan banyak gak, Dok? Enggak terlalu banyak sih. Oke. Dan itu genetik ternyata. Bawa apa gen bakat ya. Oke. Artinya tidak selalu menurun. Tidak selalu lah ya. Kayak tadi sih kayak dermatitis Sama aja. atopi itu sama ya. Kalau misalnya orang tuanya punya bakat keloid, anaknya bisa jadi iya, bisa enggak juga. Kayak Oke. misalnya ibunya penyanyi, anaknya kan bisa iya bisa enggak ya. Iya betul. Ya Sama mungkin sih. anaknya bakatnya yang lain, seperti misalnya main golf. Beda jauh, tapi berbakat juga gitu kan, Dok. Terus ya, Dok, cara ngatasinnya, treatment apa sih biasanya yang dilakukan kepada orang-orang yang punya bakat keloid? Yang pertama, kalau misalnya kena luka atau misalnya mau melakukan sesuatu tindakan operasi, itu mesti ngomong dulu ke dokternya nih. Oke. Biasanya ditanyain juga ada bakat keloid apa enggak. Oke. Karena nanti ada pencegahannya kalau untuk yang keloid itu. Jadi setelah operasi atau tindakan mesti diberikan ada kayak semacam obat atau krim untuk Khusus mencegah. ya. Yang kedua, kalau itu kan karena kita mau melakukan sesuatu, prepare gitu ya. Kalau misalnya jatuh atau apa luka gitu langsung berobat. Jadi langsung nanti dikasih kayak pencegahan terhadap keloid. Karena kalau udah terjadi keloid nggak bisa dicegah kan. Jadi kalau misalnya udah jadi keloid itu dikasih salep kayak gitu yang di iklan-iklan itu tuh. Itu sampai berapa salep bungkus ya nggak bakalan hilang karena cara masuknya salep misalnya dioles kan itu kan udah kenceng banget tuh, udah tebel banget. Itu masuknya kan juga susah. Biasanya harus disuntik atau dengan yang lain kayak gitu. Biasanya mengatasi keloid itu berarti dengan obat luar juga, nggak ada yang diminum.
Enggak, biasanya disuntik kalau udah terjadi kulit ya, jadi disuntik, disemprot dengan nitrogen atau dilakukan laser atau juga bisa dilakukan pembedahan. Oke. Bisa dibedah juga ya? Bisa Dok? dibedah, tapi ya tetap be careful ya karena akan tetap kalau sesuatu tindakan itu kan akan memicu keloid lagi. Berarti kan harus step-stepnya mesti hati-hati. Harus tetap gitu. dengan konsultasi yang jelas ya sama Ya. dokter kulit dan kelamin. Gitu. Dokter Gitu. terima kasih banyak ya. Aku terjawab banget nih pertanyaan-pertanyaan di kepala aku. Mungkin dokter ada yang mau disampaikan lagi soal kulit sensitif pada bayi dan anak? Kulit sensitif pada bayi dan anak. Jadi sebenarnya ya kalau punya anak atau siapalah yang kulitnya sensitif, ponakan apa gitu. Sebenarnya sih lebih ke perawatan maintenance-nya ya. Kalau misalnya kita bisa memaintenance dengan baik, merawat dengan baik, ya lama-lama akan kayak berkurang gitu. Jadi kalau sembuh 100%, mungkin bisa, mungkin enggak. Tapi membaik itu bisa. Nanti bisa dengan kayak menjauhi pencetusnya, trigger-triggernya, kemudian merawat dengan caranya mandi yang sesuai dengan protokol kesensitifan itu. Terus dengan bahan-bahan yang bersahabat dengan kulit sensitif, yang nggak banyak pakai deterjen, kemudian nggak pewangi dan pemutih gitu ya. Kemudian jangan lupa pakai moisturizer sesering mungkin atau sesuai yang dibutuhkan. Itu aja sih. Oke, dan kalau misalnya ada something wrong dengan kulit anak-anak atau ponakan-ponakan, langsung saja ke dokter kulit dan kelamin karena memang mereka spesialisnya gitu ya. Jangan dihadapin sendiri, kadang-kadang ada beberapa kasus juga ya dok yang kita tidak bisa menghadapi sendiri. Terima kasih banyak dokter Ari. Sama-sama. Senang sekali ngobrol sama dokter Ari yang analoginya tuh gawat gitu, gampang banget diterima ya. Kayak tadi bakat ya kan, semuanya tuh relate gitu. Terima kasih banyak dokter. Sampai jumpa di Momstock episode berikutnya.